Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Torasyadani dengan nomor mahasiswa 252440007. Saya merupakan mahasiswa Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, program studi Teknik Pertanian dengan minat sarjana Mekatronika dan Otomasi Pertanian. Di video kali ini saya akan membahas tentang drone sprayer. Kita akan mengulik lebih dalam lagi tentang dunia keteknikan drone sprayer. Kita nggak membahas drone dari sisi nyemprotnya doang, tetapi kita akan bongkar struktur apa aja atau komponen-komponen apa aja yang ada di dalamnya, bagaimana cara kerjanya, kemudian kenapa propellernya itu besar-besar, dan juga kenapa teknologi ini banyak digunakan di pertanian, terutama di pertanian modern. Drone sprayer pada dasarnya dibuat untuk meningkatkan efisiensi. Kalau biasanya penyemprotan manual itu memakan waktu yang lama dan bisa membahayakan operator karena operator terpapar langsung pestisida, drone hadir sebagai solusi yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih presisi. Dengan kemampuan terbang rendah dan navigasi otomatis, satu unit drone bisa menyelesaikan pekerjaan beberapa orang sekaligus dan menyemprot lahan jauh lebih merata. Apa sih struktur yang ada di drone sprayer? Pada umumnya, struktur drone sprayer berbasis multirotor, mulai dari quadcopter dengan 4 baling-baling sampai helisapoter yang punya 6 rotor dan lebih stabil saat membawa beban berat. Rangkanya terbuat dari bahan karbon atau aluminium, dipilih karena ringan tapi kuat, agar drone tetap kokoh walaupun menahan getaran dari motor besar dan tangki cairan di bagian tengah. Di bawahnya terdapat tangki dengan kapasitas bervariasi mulai dari 10, 16, hingga 30 liter, tergantung model dan kebutuhan lahan. Tangki ini terhubung ke sistem pipa, filter, pompa, hingga nozzle yang nantinya bertugas mengatomisasi cairan. Salah satu bagian paling penting dari drone sprayer adalah propellernya. Propeller yang digunakan biasanya berdiameter besar sekitar 20-30 inci karena drone harus menghasilkan gaya angkat yang cukup untuk membawa beban cairan. Propellernya pun berbeda-beda, ada yang 2 bilah, ada yang 3 bilah. Tapi pada umumnya drone sprayer menggunakan propeller 3 bilah. Karena memberikan thrust yang lebih besar dan stabil untuk membawa muatan berat, pitch atau sudut baling-baling juga menentukan seberapa besar udara yang didorong. Semakin besar pitchnya, semakin besar tenaga yang dihasilkan, tapi konsumsi listrik juga meningkat. Bagian mekanis drone bekerja sama dengan bagian elektrik dan elektroniknya. Motor brushless yang terpasang di setiap lengan bekerja dengan bantuan electronic speed controller untuk mengatur kecepatan putaran. Energinya berasal dari baterai LiPo berkapasitas besar. Karena drone sprayer membutuhkan daya yang jauh lebih tinggi dibanding drone biasa, semua energi dari baterai dibagi melalui power distribution board yang memastikan setiap motor dan komponen mendapatkan suplai daya yang tepat. Di sisi lain, ada otak utama dari drone yang disebut flight controller. Komponen ini yang mengatur kestabilan drone, membaca sensor, dan menjaga navigasi. Di dalam flight controller terdapat IMU yang berisi giroskop dan accelerometer untuk membaca gerakan drone. GPS dan kompas berfungsi menjaga posisi dan arah saat terbang. Sedangkan barometer dan radar altimeter memastikan drone tetap berada pada ketinggian yang konsisten agar penyemprotan merata. Pada model-model terbaru, bahkan ada sensor lidar untuk mengukur jarak ke tanah secara lebih akurat. Pada proses penyemprotan, ada banyak bagian yang bekerja bersamaan. Cairan dari tangki akan melalui filter agar tidak ada kotoran yang menyumbat nozzle. Pompa listrik mengatur tekanan semprotan, sementara flow meter mencatat beberapa banyak cairan yang keluar. Dari situ, cairan mengalir ke pipa yang melewati setiap lengan drone dan keluar melalui nozzle yang didesain khusus untuk menghasilkan
droplet halus. Nozzle ini biasanya tipe flat fan atau hollow cone, karena dua tipe ini mampu menghasilkan semprotan yang merata dan sesuai standar pertanian modern. Drone sprayer bekerja secara otomatis berdasarkan jalur terbang yang sudah dibuat sebelumnya. Operator tinggal menentukan area, memasukkan rute ke aplikasi, lalu drone akan terbang mengikuti garis tersebut. Begitu memasuki zona penyemprotan, pompa otomatis menyala dan sistem kontrol akan memastikan volume semprotan tetap stabil meskipun drone bergerak naik turun mengikuti kontur lahan. Ketika baterai hampir habis, drone akan mengaktifkan fitur Return to Home dan kembali ke titik awal secara otomatis. Dengan semua teknologi itu, drone sprayer bukan hanya alat terbang biasa, melainkan mekatronika yang dirancang secara kompleks. Semua bagian, mulai dari frame, motor, propeller, pompa, sensor, sampai flight controller, harus bekerja harmonis agar drone dapat menyemprot dengan efisien dan aman. Teknologi ini sudah banyak digunakan di perkebunan besar seperti sawit, padi, hortikultura, dan diprediksi akan terus berkembang seiring meningkatnya permintaan dari pertanian modern. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.